Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam hormat kepada Bapak Irwandi selaku dosen pengampu di mata kuliah tinjauan seni. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelas B Fotografi semester 6. Di sini ada saya, Hilda Novita-Sari, ada Fajar Suratikasih, dan Mareta Rizky Nurcahyo. Pada presentasi ini, kami akan melakukan kritik seni terhadap 3 karya foto dari 3 fotografer yang berbeda. Dan tema yang kita ambil kali ini adalah tentang foto jurnalistik. Berikut adalah 3 foto yang akan kita tinjau dengan menggunakan metode kritik ilmiah yang disampaikan oleh Feldman. Itu ada 4 metode. Yang pertama ada deskripsi, kedua analisis formal, ketiga interpretasi, dan yang terakhir evaluasi dan penilaian. Masuk ke pembahasan. Foto pertama ialah karya dari Eddie Adams yang berjudul Execution of Nguyen Van Lem. Dan sebelum mengulas karyanya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai profil dari Eddie Adams. Eddie Adams merupakan seorang fotografer sekaligus wartawan asal Amerika Serikat. Pria kelahiran 12 Juni 1933 ini dikenal dunia karena salah satu fotonya dalam Perang Vietnam. Ia kemudian meninggal dunia pada tahun 2004 di umurnya yang ke-71. Memulai perjalanan karirnya, Adams pernah menjabat 3 tahun sebagai fotografer tempur Korps Marinir di Korea. Dan setelah bekerja untuk beberapa surat kabar, Adams kemudian bergabung dengan The Associated Press pada tahun 1962. Kemudian di tahun 1972, ia juga bekerja sama dengan majalah Times, dan di tahun 1980, ia bekerja dengan majalah Parade. Dalam pekerjaannya itu, Adams melakukan perjalanan 3 kali ke Vietnam untuk meliput perang, dan salah satu foto yang ia jepret berhasil menjadi salah satu ikon fotografi abad ke-20. Dari pekerjaannya ini, sebagai fotografer jurnalistik, Eddie Adams berhasil menerima lebih dari 500 penghargaan. Next, dalam sebuah foto jurnalistik, terdapat unsur 5W1H. Berikut adalah data informasi yang telah didapatkan. Judul foto ada Execution of Nguyen Van Lem, fotografernya Eddie Adams. Waktu pengambilan gambar yaitu 1 Februari 1968. Lokasinya di Saigon, Vietnam. Konteks karya Jenderal Nguyen Ngoc Loan menembak pemimpin Viet Cong yaitu Nguyen Van Lem ketika serangan Tet di Perang Vietnam. Selanjutnya mari kita bahas dari metode deskripsi terlebih dahulu. Jadi foto Execution of Nguyen Van Lem ini merupakan sebuah karya fotografi jurnalistik perang yang diambil oleh Eddie Adams. Foto itu merekam sebuah eksekusi terbuka di Saigon yang dilakukan oleh Jenderal Kepolisian Nasional bernama Nguyen Ngoc Loan kepada Nguyen Van Lem. Dalam foto tersebut, tampak Ngoc Loan mengacungkan pistol jenis revolver Smith & Wesson Bodyguard kaliber 38 ke arah pelipis Nguyen Van Lem yang berdiri sekitar 1 meter di sampingnya. Foto ini kemudian membuat gempar dunia, terutama Amerika yang mengecam kengerian perang di Vietnam. Lewat jepretannya, Adams membawa kabar pada dunia bahwa tidak ada yang baik dari sebuah peperangan. Dan 7 tahun setelah karya ini dimuat, akhirnya perang Vietnam ini dapat berakhir. Selanjutnya saya akan meninjau dari metode analisis formal. Jadi elemen formal dalam foto itu pernah dinyatakan oleh Marszkowski dalam bukunya yang berjudul The Art of Photography, Image and Illusion tahun 1984. Jadi di buku tersebut mengklasifikasikan 10 elemen visual dalam fotografi. Di antaranya adalah cahaya, nada, bayangan dan bayangan lunak, bentuk, garis, tekstur, ukuran, perspektif, ruang, hingga komposisi.
Ada beberapa hal yang menjadikan karya foto Adams ini menarik, hingga bisa menjadi foto paling berpengaruh di dunia saat itu. Dalam foto tersebut, tampak tiga objek manusia, yaitu Jenderal Nguyen Ngoc Loan, sedang memegang pistol yang mengarah ke kepala pemimpin Viet Cong Nguyen Van Lem, yang terlihat sudah pasrah ketika ditangkap. Sementara di objek sebelah kiri, terdapat anak buah dari Ngoc Loan yang melihat dengan tampak meringis dan terkejut dengan apa yang dilakukan oleh jenderalnya itu. Foto ini memperlihatkan bagaimana situasi menyeramkan di lokasi Saigon kala itu dan berhasil membuat penikmat foto ikut larut dalam emosi saat melihat foto tersebut. Dalam analisis formal, sebuah foto memiliki aturan dalam menyusun elemen pada objek foto yang penting secara keseluruhan. Pada foto ini, Eddie Adams memotret dengan jarak cukup dekat. Ia mencoba mengambil gambar secara keseluruhan, namun tetap menonjolkan dua objek yang menjadi point of interest-nya. Ia juga memperhatikan dengan baik komposisi pada foto tersebut. Pencahayaan dalam foto ini terlihat baik dan menghadirkan bayangan yang penting untuk membangun kesan dramatis pada sebuah imaji. Dalam fotografi, foto dengan warna hitam putih kerap memiliki kesan tersendiri. Tone atau nada monokrom dapat menghidupkan beragam emosi pada sebuah foto agar terlihat lebih mendalam. Elemen foto yang digunakan pada foto ini menjadi dominan karena foto masih menggunakan roll film sehingga tidak ada warna lain selain hitam putih. Latar belakang foto ini sendiri memperlihatkan jalanan Saigon yang mencekam akibat serangan Tet, membuat foto ini terkesan dramatis dan mencekam. Next, saya akan meninjau makna dari karya Eddie Adams melalui metode kritik interpretasi. Tujuannya adalah untuk melatih kepekaan makna pada sebuah karya. Nah, dalam foto ini bercerita tentang kekejaman saat Perang Vietnam tahun 1968. Eddie Adams sendiri tidak mengetahui bahwa Ngoc Loan ini akan secepat itu menembak Van Lem. Ia memotret momen tersebut karena berpikir Ngoc Loan hanya mengancam dan memberi peringatan. Namun dugaannya tersebut salah dan berbeda. Pembuatan foto ini sendiri dilakukan oleh fotografer jurnalistik Eddie Adams yang diperintahkan oleh Associated Press untuk mendokumentasikan berbagai kejadian yang terjadi di Perang Vietnam. Foto-foto yang didapat nantinya akan diterbitkan di media pemberitaan. Foto Execution of Nguyen Van Lem dinobatkan sebagai salah satu dari 100 foto berpengaruh di dunia versi majalah Times. Kejadian ini terus menghantui Eddie Adams. Ia mengatakan bahwa dirinya adalah seorang pahlawan yang mendapatkan uang untuk menunjukkan satu orang pembunuh. Eddie Adams cukup bangga karena foto yang ia potret dapat menjadi hal yang penting untuk mengakhiri perang. Next, penilaian dan evaluasi karya. Jadi karya foto berjudul Execution of Nguyen Van Lem ini dikatakan berhasil dalam kategori fotografi perang. Hal ini diperkuat dengan beberapa penghargaan yang dimenangkan karena terciptanya foto ini. Seperti contohnya foto tersebut mendapat hadiah Pulitzer dan terpilih sebagai World Press Photo of the Year. Eddie Adams pantas mendapat banyak pujian karena berhasil mengabadikan momen langka saat Perang Vietnam yang mengerikan itu. Adams mengatakan Saigon Execution masih memegang kendali 50 tahun kemudian karena dalam satu bingkainya melambangkan kebrutalan perang secara penuh. Ia juga mengatakan bahwa fotografi adalah senjata yang ampuh. Fotografi pada dasarnya bersifat selektif. Ia mengisolasi satu momen, memisahkan momen itu dari momen sebelumnya dan sesudahnya, yang mungkin mengarah pada makna yang disesuaikan. Foto Eddie Adams tentang Brigadir Jenderal Nguyen Ngoc Loan yang menembak seorang tahanan Viet Cong dianggap sebagai salah satu gambar paling berpengaruh dari Perang Vietnam di abad ke-20. Pada saat itu, gambar tersebut dicetak ulang di seluruh dunia dan melambangkan kebrutalan dan anarki perang bagi banyak orang. Demikian ulasan dari karya Eddie Adams yang berjudul Execution of Nguyen Van Lem. Untuk karya selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Baik, kita lanjutkan ke foto berikutnya. Foto berikutnya merupakan sebuah karya foto dari salah satu fotografer jurnalistik dari Indonesia, yaitu Oscar Motulov. Oscar Motulov sendiri lahir di Surabaya pada tanggal 17 Agustus di tahun 1959, berkebangsaan Indonesia. Beliau menjabat sebagai
divisi foto jurnalistik Antara di kantor berita Antara. Beliau juga menerbitkan buku-buku dokumenter atau buku foto yang berisi dokumenter-dokumenter. Ada Soulscape Road di 2009, Soul Advocacy di 2005, JKT titik di 2015, King Enrico Soekarno di 2016. Beliau juga mempunyai gelar kehormatan Empu Ageng dari Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Lalu masuk ke foto. Nah, foto berikut merupakan salah satu foto dari buku foto Soulscape Road. Yang buku Soulscape Road itu sendiri berisi tentang foto dokumentasi yang terjadi pasca bencana alam di Indonesia. Dan foto tersebut diambil pada tanggal 27 Mei 2006 di Sidoarjo, Sidoarjo, Jawa Timur, atau biasa kita kenal dengan kejadian lumpur lapindo waktu itu. Oke, masuk ke pembahasan foto. Deskripsi foto tersebut nampak objek utama, yaitu atap rumah, yang terbuat dari genting, atau hanya nampak atap rumah yang terbuat dari genting, dan hanya terlihat bagian atapnya saja. Di bagian ujungnya, sebagian genting pecah dan berlubang, memberikan suasana atau memberikan bayangan warna hitam yang pekat. Namun sisi kanan dan kiri terlihat bongkahan tanah yang kering, sangat jelas garisnya membentang luas memenuhi frame foto. Masuk ke analisis formal, garis pada tanah yang kering dapat diartikan sebagai tanah yang sakit, rusak, atau tidak dapat digunakan kembali. Dan warna hitam putih yang dengan kontras yang tajam memberikan kesan luka yang jelas adanya. Cahaya yang samar juga memberikan suasana berkabung. Dan atap yang diposisikan di tengah foto menjadi titik fokus atau objek utama dalam frame. Masuk ke interpretasi, memaknai sebuah foto dapat dilakukan dari perspektif sang fotografer maupun audiens. Nah, pemahaman foto tersebut juga tergantung pada tingkat pengalaman dan pengetahuan yang ia miliki. Nah, secara keseluruhan, gambar tersebut atau foto tersebut mempunyai suasana atau mencoba dibawakan oleh Oscar. Suasananya itu adalah rasa sepi, sunyi, sedih, berkabung, yang disimbolkan dengan warna hitam putih, dengan cahaya yang sayu. Tanah yang retak dan kering kerontang juga menggambarkan kerusakan atau rasa sakit yang mendalam, dan kontras yang tajam menambahkan suasana mencekam pada keadaan sebenarnya, karena lokasi tersebut merupakan wilayah yang terdapat bencana alam. Lalu masuk ke evaluasi. Nah, penilaian yang dapat diberikan pada karya foto tersebut mencakup visual yang dapat menggambarkan dengan jelas suasana yang ada pada lokasi pemotretan. Lalu Oscar berusaha dengan menampakkan dampak serius akibat lumpur lapindo tersebut dengan tambahan kontras yang diberikan mendukung penciptaan visual suasana yang mencekam. Namun pada posisi objek utama atau atap rumah yang berada di posisi hampir di tengah frame itu cukup memberikan kesan yang kurang estetik secara komposisi fotografi. Seperti itu. Kemudian menuju kepada karya ketiga, yaitu karya dari fotografer Solihuddin. Profilnya, Solihuddin merupakan seorang fotografer jurnalistik atau wartawan asal Indonesia yang bekerja di redaksi Jawa Pos. Menjabat sebagai General Manager sejak tahun 2017 hingga 2021 dan pernah mendapat penghargaan World Press Photos Contest kategori Sport News pada tahun 1996. Jadi, awal beliau menjabat itu pada tahun 2017 dan pensiun pada tahun 2021. Dan sebelumnya, ia adalah seorang wartawan yang berhasil mendapat penghargaan di World Press Photos Contest kategori Sport News pada tahun 1996. Kemudian kita mengarah
kepada slide selanjutnya, yaitu informasi foto. Foto ini berjudul Semburat, karya dari fotografer Solihuddin. Untuk pengambilannya itu pada waktu 17 Mei 1995 di lokasi Jalan Ambengan, Indonesia. Konteks karya ialah truk yang ditumpangi bonek terguling. Bonek itu kependekan dari Bondo Nekat, yaitu julukan dari supporter Persebaya. Kemudian kita mengarah kepada slide selanjutnya, yaitu deskripsi. Sebuah truk dari Kodam 5 Brawijaya terguling saat mengangkut berpuluh-puluh bonek atau Bondo Nekat setelah merayakan kemenangan atas lawannya. Karya yang berjudul Semburat ini telah berhasil memenangkan WordPress Photos Contest kategori Sport News pada tahun 1996. Foto ini tercantum di halaman 1 dalam koran Jawa Pos edisi 18 Mei 1995. Nah, pada saat itu Persebaya berhasil memenangkan atas lawannya yaitu PSIS Semarang 2-0 di Stadion Gelora 10 November, Tembaksari, Surabaya. Jadi, yang menjuarai di WordPress ini ialah foto karya Semburat. Foto ini didapuk menjadi foto terbaik pada kategori tersebut. Hal tersebut termasuk hal yang membanggakan, mengingat penghargaan tahunan ini sangat bergengsi bagi seluruh wartawan foto di dunia. Kemudian masih di deskripsi, kita lanjut di slide selanjutnya. Foto ini memperlihatkan bagaimana supporter Persebaya tersebut menyerbu tumpangan gratis yang diberikan oleh Kodam 5 Brawijaya hingga melebihi batas kuota. Pada akhirnya, truk tersebut terguling ke kanan yang menyebabkan beberapa penumpang berhamburan. Di dalam truk juga nampak seorang sopir yang merupakan anggota TNI ikut panik akibat truk yang terguling. Jadi, pada saat itu, Kodam 5 Brawijaya bersama Polda Jawa Timur mengerahkan truk secara gratis untuk memberikan tumpangan kepada bonek ini. Karena gratis, jadi supporter Persebaya tersebut menyerbu tumpangan itu hingga merusak terpal yang biasanya ada pada truk TNI. Nah, karena melebihi batas kuota dan penumpang yang terus loncat-loncat sambil menyanyikan yel-yel, maka truk berjalan dengan sempayongan. Dan melihat hal itu, fotografer hanya tinggal menunggu waktu tepat untuk membidik momen langkah yang akan terjadi. Kemudian kita lanjut pada slide selanjutnya, yaitu menuju ke analisis formal. Foto ini membuat mata kita langsung tertuju pada subjek manusia dan truk tersebut. Dikarenakan background dan sekelilingnya subjek itu terlihat lebih gelap, jika dilihat, perkiraan waktu pengambilan foto tersebut kisaran pukul 5 hingga 6 sore dengan menggunakan blitz sebagai fill-in lighting supaya subjek utama tercahayai. Foto tersebut sedikit blur dan sedikit noise, jadi dapat diperkirakan bahwa foto tersebut menggunakan ISO yang tinggi dan diafragma sempit. Melihat jarak pengambilan, diperkirakan sejauh kurang lebih 10 meter dari lokasi kejadian. Jadi, dapat kita lihat bahwa bagian depan dari subjek tersebut tampak terang dan sedikit ke belakang itu tampak gelap. Hal ini menguatkan dugaan bahwa foto tersebut menggunakan blitz sebagai fill-in lighting. Kemudian untuk mengimbangi penggunaan speed tinggi supaya dapat membekukan pergerakan, fotografer menaikkan ISO sehingga tercipta noise dalam foto. Kemudian kita masuk pada pembahasan interpretasi. Nampak berpuluh-puluh orang sedang menaiki truk TNI hingga melebihi batas maksimum. Foto ini merupakan dokumentasi dari seorang wartawan yang memotret supporter Persebaya yang sedang merayakan kemenangannya atas PSIS Semarang. Foto yang dibuat untuk ditampilkan di koran Jawa Pos waktu itu menangkap momen di mana truk terguling karena mengangkut muatan yang berlebih. Solihuddin
Yang tanggap terhadap situasi memilih berada di tempat yang strategis, yaitu di depan Mapolsekta Genteng di Jalan Amengan. Jadi, tepatnya itu 300 meter dari Tembak Sari, jalan tersebut ialah arus yang dilewati supporter untuk perjalanan pulang. Pak So, yang merupakan sebutan akrabnya, memilih lebih dekat dengan Mapolsekta karena bila salah tempat motret, fotografer bisa dijadikan objek bonek, seperti kamera ditarik dan dimintain uang oleh supporter. Kemudian kita lanjut pada pembahasan selanjutnya, yaitu evaluasi atau penilaian. Foto karya Solihuddin ini dapat dikatakan berhasil. Hal ini disebabkan setelah menyebar, foto tersebut mampu memenangkan WordPress Photos Contest kategori Sport News pada tahun 1996. Penilaian kriteria yang digunakan dalam karya ini adalah aktivisme, yang dimana dalam kriteria ini seni digunakan sebagai alat untuk tujuan sosial, moral, maupun ekonomi. Jadi kalau kita lihat di sini, karya tersebut termasuk dalam tujuan sosial, dikarenakan Jawa Pos ini merupakan media yang mengambil peran dalam bentuk pemberitaan. Kemudian juga di sisi lain, Jawa Pos memang membutuhkan alat untuk mendompleng tiras koran. Estetika yang diciptakan dalam foto tersebut sangat menarik. Momen itu dapat menangkap berbagai ekspresi dari penumpang, mulai dari panik, ketawa, hingga pergerakan penumpang yang berhamburan untuk menyelamatkan diri dari tergulingnya truk tersebut. Di sini memang tidak terlalu memandang estetika, komposisi, dan lain sebagainya. Namun, lebih memandang dalam hal informasi. Meskipun begitu, komposisi dalam karya ini bisa dikatakan menarik karena momen yang berhasil ditangkap. Sinkronisasi foto dengan judul pun juga ada. Jadikan judulnya semburat. Semburat sesuai yang kita pikirkan seperti menyembur, yaitu keluar dari wadahnya, seperti lahar yang menyembur dari Gunung Merapi. Kemudian kita masuk ke penjelasan selanjutnya, masih pada evaluasi atau penilaian. Foto karya Solihuddin ini secara sengaja bisa dikatakan menyebabkan kerugian, karena setelah diterbitkannya foto ini, sang fotografer mengalami teror agar foto itu tak disebarkan. Nah, karena waktu itu ialah era Orde Baru, jadi menjadi suatu hal yang berbahaya, mengingat truk itu milik TNI Angkatan Darat, dan sangat sensitif apabila menjelek-jelekkan tentara. Kemudian kita masuk pada slide terakhir. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah mendengar dan melihat video kami. Apabila terdapat kesalahan data, bahasa, tulisan, maupun perkataan, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Semoga apa yang telah kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi semua orang yang mendengarnya.